Duar. Akhirnya selesai juga pertandingan Indonesia versus Jepang. Mungkin kita semua udah tahu, semua orang mungkin merasakan, seluruh Indonesia merasakan kecewa, sedih, segala macam bercampur aduk lah, dengan kekalahan Indonesia yang cukup jauh menurut aku ya. 6-0 cuy, tidak disangka-sangka. Sebetulnya bukan tidak disangka-sangka sih ya. Jadi aku di sini bikin video ini bukan untuk membahas Indonesia harus gini, Indonesia harus posisinya harus gini, harus gitu kayak komentator. Jadi enggak. Jadi aku cuma pengen meluapkan perasaan aku dengan kekalahan Indonesia ini. Kita boleh kecewa, kita boleh juga sedih, tapi di sisi lain kita harus memaklumi cuy, kita harus sangat memaklumi dengan posisi Indonesia, timnas Indonesia sekarang cuy. Walaupun hampir kebanyakan pemain naturalisasi, tapi kan tim kita ini nggak kayak di tim Jepang, karena Jepang itu timnya udah jadi, mereka udah solid lah satu sama lain. Kalau kita kan berasal dari klub-klub yang lain lah ya. Pokoknya intinya jauh berbeda. Dari segi ranking mungkin kita semua udah tahu Jepang itu langganan Piala Dunia coy. Berapa kali coba dia ikut Piala Dunia? 8 atau 9 kali. Rankingnya ya ampun, gak bisa dibilang rankingnya ranking 15 coy. Kita berapa coba? Walaupun kita berangsur naik, tapi masih jauh menurut aku. Sekitar berapa ya, 120-an gitu, 120, 122 ranking Indonesia dibandingkan sama ranking Jepang, itu cukup jauh. Jadi mungkin bisa dibilang hal yang mustahil buat kita ngalahin. Kalau imbang ya kita nggak tahu ya apa yang terjadi di lapangan nanti, kita nggak tahu. Tapi ya inilah hasilnya, inilah sebetulnya sesuai ranking kan hasilnya gitu loh. Jadi untuk para supporter timnas, termasuk aku juga, kita buka pikiran. Kalau bisa ya kita memang boleh kecewa, boleh sedih, boleh sakit hati. Nggak usahlah lihat cara mainnya dulu. Kita harus memaklumi, memang coy, memaklumi. Mau pelatih dari manapun menurut aku sih tetap susah sih ngalahin, karena Jepang itu langganan Piala Dunia. Dan ini menurut aku ya, Jepang itu ngasih gambaran inilah Piala Dunia. Kalau kita sempat kita masuk Piala Dunia, ya inilah gambarannya Piala Dunia coy. Ini masih Jepang, belum lagi yang Eropa. Waduh, anggaplah kita ketemu Argentina atau Portugal ya. Jadi apa coba kita cuy kalau sempat jumpa mereka cuy. Ini masih di tingkat Asia. Jadi kita memang harus memaklumi, membuka hati untuk berpikir positif thinking aja cuy. Tetap support timnas kita. Jangan kalian mensupport timnas ini pas mereka lagi menang gitu. Contoh kemarin kayak lawan Cina, itu hype lagi, Indonesia senang, bahagia, semuanya bercampur aduk. Dan sekarang ketika udah kalah, dihujat habis-habisan. Kalau bisa ya jangan kayak gitu. Kalau bisa ya kita menang kalah ya tetap disupport. Kita support, jangan aku mohon jangan ada yang menghujat, apalagi sampai ngehujat di akun media sosial mereka. Inilah penyakit kita Indonesia, langsung ke orangnya cuy menghujatnya, ke Instagram contohnya atau di mana. Waduh, inilah penyakit yang harus kita kurangi lah menurut aku, karena kan kasihan juga mental pemain.
Toh kan kita masih ada round keempat ya, walaupun tapi kan mau menang atau kalah itu nggak berpengaruh sih hasil yang tadi. Kemenangan mau kita menang ini hasilnya tetap nggak berubah sih. Dan sekarang itu posisi 4 ya. Ya sekarang jadi turun dari posisi 4, Arab jadi naik gitu loh. Ya pokok gitulah, aku pengen ngasih tahu buat para supporter timnas, termasuk aku juga. Positive thinking aja, kita tetap support, jangan menghujat, jangan komen individunya, ini kebanyakan gini, ini kebanyakan gini, jangan, kalau bisa jangan. Tetap support aja timnas kita coy, kasihan mereka udah berjuang, berlatih, pergi terbang ke Jepang juga, capek juga coy. Pokoknya kita harus tetap support lah coy. Terus juga buat komentator-komentator yang di TV, di YouTube, udahlah stop, jangan sok-sokan kalian pengennya strateginya kayak gini, yang ini itulah ini segala macam. Kalian yang paling tahu, seharusnya ini yang dimainkan, seharusnya ini nggak bisa main, menit bermainnya. Aduh, stop lah untuk para komentator, stop, udah support aja, nggak usah komen. Yang tahu di lapangan, yang tahu di belakang layar itu ya mereka, pelatih, staf-stafnya, pemain, itu yang tahu. Jangan kalian jadi orang yang sok ngatur, sok tahu strategi timnas kita. Udahlah stop, kayaknya cuma kalian aja lah yang di Indo ini yang paling sibuk soal bola. Yang nggak tahu bola pun ikut komen anjir, kecuali yang tahu nggak apa-apa. Ini kebanyakan yang bukan fashionnya di situ. Udahlah ya, jadi aku cuma mau nyampein perasaan aku aja, mengajak kawan-kawan semua untuk tetap support timnas kita. Jangan menghujat cuy, jangan menghujat. Kita pasti bisa ke Piala Dunia dengan cara lain, nggak ada yang nggak mungkin. Oke, jangan menghujat. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.